Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi Mahkota. Pada slide tentang pembahasan bisnis ini, saya akan sedikit menyinggung tentang satu faktor utama kegagalan dalam bisnis atau usaha yang teman-teman bangun. Awal mendirikan sebuah usaha atau bisnis, tentunya teman-teman semuanya sudah memikirkan, sudah menghitung dan memplanningkan apa-apa yang menjadi ide bisnis teman-teman semuanya. Jadi ide itu terkadang muncul dari inspirasi, atau muncul dari usul teman, atau muncul dari keadaan. Namun di dalam persiapan ini biasanya analisa ini tidak dilakukan secara tingkat dalam, sehingga ketika ide ini muncul, optimisme ini yang akan mengawali start usaha ini secara cepat dan instan, sehingga tanpa melakukan analisa yang pasti, analisa yang jelas. Sedangkan kita tahu bahwa setiap usaha yang kita bangun, kita harus mempertimbangkan: satu, berapa besar modalnya. Kemudian dua, letak usaha kita. Kemudian tiga, jenis usaha apa yang sedang kita bangun. Kemudian empat, apa yang akan kita sajikan di dalam usaha kita. Itu benar-benar yang terbarukan atau memang sudah ada, kita hanya memvariasikan saja. Terus kemudian yang selanjutnya, ketahanan produk kita. Ini produk benar-benar yang produk baru, atau memang produk yang sedang hangat-hangatnya saja, atau produk yang memang sudah teruji ketahanannya. Contoh misalnya nasi Padang. Siapa yang tidak kenal nasi Padang? Walaupun nasi Padang ini tidak franchise, tapi ketika kita pergi ke luar kota, kita pergi kemana, yang namanya nasi Padang seakan-akan sudah distandarisasikan. Jadi isinya nasi Padang ya memang ya ada lele, ada ikan ayam, ada dagingnya, ada sayuran, ada sambelnya, terus kemudian ada sayur lodennya. Itu seakan-akan sudah terstandarisasikan, dan nama atau branding nasi Padang ini sudah teruji. Kemudian satu hal yang membuat kebanyakan kita itu gagal atau tersandung dalam kegiatan usaha kita, apa itu? Yaitu kurangnya fokus dan masih goyah ketika kita mendapatkan informasi baru, atau kita mendapatkan masukan, atau kita mendapatkan kritikan. Terkadang seseorang sudah memplanningkan, sudah memikirkan secara matang akan membuka usaha laundry misalnya. Modal sudah disiapkan, alat sudah diturunkan, kemudian tempat juga sudah disediakan sedemikian rupanya. Namun di tengah perjalanan, 1 bulan pertama ini adalah berat. Kenapa? 1 bulan pertama ini adalah pengenalan. Ketika pengusaha ini, pelaku usaha ini tidak kuat mentalnya, kadang masih sepi, pelanggan masih belum stabil, hanya cukup untuk menggaji karyawan, kadang masih minus. Nah, inilah ujian terberatnya. Di bulan kedua dan bulan ketiga, ini adalah masa-masa transisi di mana pengusaha ini harus sudah bisa mengevaluasi 1 bulan pertama ini ada kejadian dan kondisi seperti apa, sehingga di bulan kedua dan ketiga ini evaluasi harus dilakukan. Apakah produknya ini sudah bagus, setrikaannya sudah benar, wanginya sudah betul, kemudian kecepatan pengerjaannya sudah tepat, pelayanannya, keramahannya, dan lain sebagainya itu harus dievaluasi betul. Sehingga ketika itu sudah dilakukan, selayaknya teman-teman pengusaha ini ketika mendapatkan suara-suara apapun dari luar, itu sudah bisa kokoh. Inilah yang menjadi keutamaannya dalam pelaku bisnis bagi pengusaha yang memunculkan brand atau produk barunya. Jadi tidak mudah, intinya tidak mudah goyah. Intinya tidak mudah goyah dengan situasi apapun. Dan ini harus menjadi perhitungan di awal ketika kalian sudah memulai usaha. 1 bulan pertama, 2 bulan dan 3 bulan pertama ini, masukkanlah RAB, anggaran karyawan, operasional, listrik, kebersihan, dan lain sebagainya. Itu sampai 3 bulan ini harus terbackup dulu.
Kalau ini tidak dimasukkan, artinya kalau teman-teman sudah mulai mengharapkan profit di awal bulan, bulan pertama ini sudah mengharapkan profit, lihat Pak, nanti apa yang terjadi Pak? Kegoyaan itu mungkin akan muncul, karena sudah ada harapan. Ketika harapan ini tidak tercapai Pak, tentunya ada yang namanya kekecewaan Pak. Makanya untuk saving di awal-awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama ini, teman-teman semua setidaknya menyiapkan backup dana dan ini dimasukkan dalam RAP modal. Sehingga apapun yang terjadi di 3 bulan pertama ini adalah tolok ukur teman-teman semuanya untuk menjalankan bisnis kalian semuanya. Sukses selalu teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga berhasil apa yang menjadi planning kalian semuanya, apa yang menjadi impian dan apa yang menjadi hajat kalian semuanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan dan diperlancarkan semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan pembahasan yang lainnya. Selalu ikuti channel Lutfi Mahkota untuk mendapatkan ilmu-ilmu bisnis yang lainnya. Yang belum subscribe, jangan lupa ya selalu support channel Lutfi Mahkota biar bisa selalu berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.